Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi menyampaikan program pengajaran ini. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pasti. Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang mempunyai rencana yang pasti. Rencana Allah selalu rencana A. Artinya Allah tidak punya plan B, plan B. Allah hanya mempunyai satu rencana, yaitu rencana yang mendatangkan kebaikan bagi ciptaannya. Jadi Allah tidak pernah merubah rencana oleh karena sesuatu terjadi di tengah jalan. Tiba-tiba ada perubahan, lalu Allah merubah rencananya. Itu bukan Allah yang kita kenal di dalam Alkitab. Allah yang kita kenal di dalam Alkitab adalah Allah yang memiliki foreknowledge. Allah yang mengetahui segala sesuatu dari kekal sampai kekal. Saya sudah pernah menyampaikan kepada Anda bahwa Allah kita itu juga adalah Allah yang mempunyai providensia. Providensia artinya artinya melihat jauh sebelumnya. Fide artinya dia melihat, begitu. Jadi pro itu mengetahui sebelumnya, fide itu melihat. Artinya Allah melihat jauh sebelumnya, tapi juga Allah melakukan kontrol. Allah melakukan intervensi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata kalau memang rencana Allah selalu mendatangkan kebaikan, mereka berkata kepada saya, Pendeta Wanda, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Mengapa Allah yang Maha Kasih membiarkan dosa? Nah saudara, mengapa Allah membiarkan Adam jatuh di dalam dosa? Kalau memang Allah sudah tahu Adam akan berbuat dosa, mengapa Allah tidak mencegahnya? Seolah-olah kita melihat bahwa Allah yang merancangkan kejahatan itu. Seperti Allah bermain sebuah drama. Lalu waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah bertindak untuk menyelamatkan Adam. Kira-kira begitu pikiran-pikiran yang timbul dalam hidup setiap orang yang mungkin ingin mengetahui misteri ini. Sehingga banyak yang bertanya, atau pertanyaan ini mewakili siapa saja, mengapa ada manusia yang hidupnya penuh penderitaan, penuh masalah, penuh pergumulan, sementara ada manusia lain yang hidupnya kelihatannya selalu diberkati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan Kejadian 2:16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menaruh sebuah tantangan di situ. Ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya simpulkan ayat-ayat ini dalam 3 hal. Yang pertama, semua buah pohon di dalam taman bisa dimakan dengan bebas. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan buahnya. Pada saat perintah ini dilanggar, maka manusia akan mati. Perintah Allah ini diberikan ketika manusia dalam keadaan tidak berdosa atau sinless. Nah, Anda mungkin melihat perintah ini sepertinya tidak konsisten. Manusia kelihatannya di dalam kondisi
belum jatuh dalam dosa, kelihatannya manusia tersebut mempunyai pilihan atau free choice. Tapi sebenarnya saya mau katakan kepada saudara di sini bahwa manusia sebenarnya tidak mempunyai pilihan. Manusia tidak mempunyai free choice. Pilihan itu harus ada di bawah kedaulatan Allah, ya. Pilihan bebas itu tidak bekerja sama dengan kedaulatan Allah, tetapi pilihan bebas itu dibatasi oleh Allah. Saudara yang kekasih, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah tidak merubah rencananya menjadi rencana B, rencana keselamatan. Dari rencana A, plan A, membuat rencananya menjadi plan B. Tidak seperti itu. Tetapi rencana Allah sudah ditetapkan sejak dari semula. Nah, saya mau berkata kepada kita, kepada Anda yang mendengarkan khotbah ini, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu manusia itu akan jatuh di dalam dosa. Manusia tidak mampu bertahan terhadap godaan dosa tersebut. Jadi saudara, Allah sudah merancangkan juga rencana penebusan. Nah, saya mau berbicara hari ini mengatakan kepada saudara bahwa rencana penciptaan dan rencana penebusan adalah rencana dalam satu paket rencana Allah. Sekali lagi, Allah tidak mengubah pilihan untuk menebus manusia oleh karena manusia jatuh di dalam dosa. Tidak, ya. Tetapi Allah sudah menetapkan penebusan itu berada bersama-sama dengan rencana penciptaan. Di sini kita melihat Allah kita sebagai Allah yang luar biasa. Yang pertama, Allah kita adalah Allah pencipta, yaitu kreator. Lalu kita melihat Allah kita adalah Allah penebus, yaitu redeemer. Jadi kreator dan redeemer itu ada di dalam diri Allah, ya. Jadi Allah tidak pernah mengubah rencananya. Apa yang akan terjadi 1 menit di depan kita, bahkan belum pernah terjadi, Allah sudah tahu, saudara. Jadi saudara, dosa itu bukan berasal dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan, tapi Allah sudah tahu bahwa kejahatan akan ada di muka bumi ini. Itu sebabnya Allah merancangkan, tadi saya sudah katakan, ada rencana penciptaan dan ada rencana penebusan, ya. Jadi rencana penebusan itu bukan rencana yang kebetulan atau perubahan dalam rencana Allah, ya. Tetapi Allah melakukannya oleh karena kebaikan dan untuk kemuliaan Allah saja. Saya mau katakan, penciptaan tidak akan pernah ada tanpa penebusan. Allah sudah melihat manusia akan jatuh, makanya Dia merancangkan penebusan itu jauh sebelumnya. Foreknowledge Allah, kemampuan Allah untuk mengetahui segala sesuatu jauh sebelumnya, sudah melihat hal itu. Jadi di dalam penciptaan ada penebusan, dan untuk mengerjakan penebusan maka ada rencana penciptaan. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kita sekarang mengetahui mengapa ada kejahatan di dunia ini. Ya, ada KKR yang kita dengarkan, Anda berbeban berat, Yesus adalah jawaban. Datanglah ke kebaktian kami supaya masalahmu ditemukan jawabannya. Ada KKR mujizat, lumpuh berjalan, buta melihat, sakit disembuhkan. Mereka yang penuh pergumulan, berbeban berat, banyak masalah akan dilepaskan. Nah saudara, persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita, saya mau katakan Allah sudah tahu. Allah punya jawaban untuk itu. Sekali lagi saya mau katakan, di dalam rencana penciptaan ada rencana penebusan. Di dalam rencana penebusan Allah mengerjakan rencana penciptaan.
Jadi Yesus Kristus diberikan sebagai jalan untuk penebusan, bukan kebetulan. Jadi engkau yang ditebus dan datang kepada Tuhan, menerima Yesus, mengalami pembaharuan, menjadi manusia roh yang saya bilang. Saya sudah khotbahkan tentang spiritual man. Itu juga bukan kebetulan. Engkau datang kepada Allah, itu sudah ada di dalam perencanaan Allah. Ya, saudara, jadi kita ini tidak boleh berpikir bahwa di dunia ini Allah itu, atau kita berpikir bahwa Allah itu menciptakan kejahatan supaya yang baik itu muncul. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa Allah itu menciptakan penyakit supaya kesembuhan terjadi. Saudara, ya ini jawabannya mengapa Allah yang Maha Kasih membiarkan dosa, kesulitan, penderitaan, masalah, pergumulan, sakit penyakit, dan semua hal yang buruk yang pernah kita pikirkan atau kita alami. Sekali lagi saya mau katakan, Allah melakukan segala sesuatu karena untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan karena ada dosa maka Allah ingin menebus, tidak. Tapi karena Allah sudah melihat dosa akan terjadi, makanya disediakan rencana penebusan. Percayalah dan yakinlah saudara, bahwa hidupmu dimiliki Allah dengan rencana Allah yang tidak pernah berubah. Tidak ada rencana kecelakaan atau tidak ada perubahan rencana di dalam rencana Allah. Mungkin ada orang yang bilang, Tuhan, lebih baik dunia ini tanpa kejatuhan. Kalau dunia tidak ada kejatuhan, maka tidak ada kejahatan. Bukankah kejahatan ditimbulkan oleh dosa? Masalah itu terjadi karena dosa. Mengapa ada perceraian? Karena memang sudah ada dosa di situ. Mengapa ada kejahatan, kriminalitas? Karena memang sudah ada dosa di situ. Orang bilang, kenapa Allah tidak menciptakan saja dunia yang tanpa kejatuhan? Allah tidak bisa melakukan seperti itu. Ya, ingat baik-baik saudara, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas manusia dibatasi. Begitu. Memang kita bisa melakukan apa yang kita mau. Begitu. Tetapi pada akhirnya kedaulatan Allah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Saya mau katakan sekali lagi saudara, saya sudah pernah menyinggungnya, bahwa kita percaya kepada Allah oleh karena anugerah Allah semata-mata. Ya. Ada orang lain yang berusaha menambahkan pekerjaan di dalam keselamatan itu. Mereka pikir mereka bisa berusaha sehingga mereka bisa bertemu dengan Allah. Tetapi saudara, semua berasal dari anugerah Allah. Bukan karena kita meresponi hal itu. Tidak saudara. Allah melakukan penciptaan dan Allah melakukan juga penebusan. Jadi tidak benar itu ya yang teori yin dan yang itu. Di dalam kejahatan selalu ada kebaikan, di dalam kebaikan selalu ada kejahatan. Menurut saya itu teori yang kompromi. Tapi saudara, rencana Allah akan terjadi secara ajaib di dalam hidupmu. Bahwa tidak ada rencana Allah yang akan meleset. Kalau engkau diselamatkan Tuhan, diselamatkan oleh Allah, berarti kasih karunia Allah mendatangi hidupmu. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.